Alamin, alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah masih berikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang mahal, kesehatan, alhamdulillah. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pagi hari ini dipilih oleh Allah termasuk hamba yang bisa mendekatkan dirinya dengan perintah-perintahnya dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk mendekatkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rumahnya, dengan Baitullah selalu kita berada termasuk orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Baris ketiga, ayyuhal waladu. Ayyuhal waladu. Wahai anak. Walad, walad itu anak. Walad, kalau kita punya banyak namanya aulad. Kalau ingin memanggil anak-anak saya, kita panggil auladi, anak-anak saya. Kalau mengatakan ini anak saya, hadza waladi, waladi, ini anak saya. Al-Imam Ghazali memanggil kita ayyuhal walad, wahai anak. Min jumlati, min jumlah, dari bagian jumlah, bilangan. Mana sahabihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ini petikan, ini bagian dari apa-apa yang telah diberikan petuah, nasihat yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaha, nasaha itu kata kerja. Nasaha, telah memberikan petuah, telah memberikan pesan, telah memberikan nasihat. Siapa yang telah memberikan nasihat? Di sini lihat, Rasulu, berarti pelakunya. Isim, ya kan? Fa'ilnya, pekerjanya. Rasulullah kasih nasihat. Nasihatnya Rasulullah banyak. Ini dari jumlahnya. Ini bagian daripada nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kepada siapa? Ummatahu, kita, kepada kita umatnya. Nasihat ini dari Rasulullah ditujukan kepada siapa? Kepada kita, ummatahu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, nah ini sabdanya, ucapan beliau yang menjadi nasihat alaihi salam, alamatu i'radillahi. Ini nasihatnya nih. Ini nasihatnya nih. Alamatu i'radillahi. Ketemu? Apa bacanya? Alamatu i'radillahi.
Ayo kita baca sampai baris kelim sampai li ahli ilmi. Alamatu terus i'radillahi ta'ala anil abdi. Terus ishtigaluhu bima la ya'nihi. Terus wa innam ra'an zahabat sa'atun min rihi min fi ghairi ma khuliqa lahu. Terus la jadirun wa man jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrihi fal yatajahaz ilan nari wa fi dhihin nasihati kifayatun li ahlil ilmi. Tulisannya jelas enggak? Kebaca maksudnya? Oh, belum tahu. Tulisannya jelas, maksudnya belum jelas. Maka tugas Ustadz jelasin maksudnya. Mudah-mudahan jelas. Insya kalau sudah jelas, mudah-mudahan kepake. Arti kepake apa? Diamalkan. Gitu aja, bahasanya gampang. Bahasa tinggi-tinggi udah ada paham nanti. Bahasa yang gampang aja. Sekiranya yang atas paham, yang bawah paham. Alamatu, apa alamatu? Tanda. Bahasa Arabnya alamatu itu tanda. Tanda segala sesuatu ada tandanya. Hari kiamat ada tandanya. Orang bertakwa ada tandanya. Orang yang akan mandi husnul khotimah ada tandanya. Orang yang akan mendapatkan su'ul khotimah ada tandanya. Orang saleh ada tandanya. Semua ada tandanya. Termasuk ini kata Nabi, alamatu, tanda, bagian. I'radillah. Apa i'radillah? Keridhaan Allah. Tanda Allah ridha ya. Bukan kata saya loh. Bukan kata saya nih tadi. Berpaling. Kita tidak ingin berpaling dari Allah. Maka kata seorang ulama al-Imam Haddad, ilzam baba rabbik watruk kulla dun. Kata seorang ulama al-Imam Haddad, ilzam baba rabbik, lazimkan dirimu selalu berada di pintu Tuhan. Tinggalkan semua yang menjauhkan dirimu dari pintu Tuhan. Lazimkan dirimu selalu berada di jalan Allah dan jauhi semua pekerjaan yang dapat menjauhkan kamu dari Allah. Kata Nabi Muhammad, tandanya seorang hamba apabila hamba tersebut i'rad, berpaling. Berarti kalau berpaling bagaimana maksud? Bagus atau tidak? Tidak. Kata Nabi, tandanya seorang hamba berpaling dari Allah. Tidak berada di jalan Allah.
tidak berada di sesuatu amalan yang Allah suka karena Allah minta ini, dia tidak berada di situ, dia berpaling dari jalan Allah. Namanya i'rad. Namanya i'rad. I'radi. Kalau bahasa Arabnya suka namanya ridha. Maka ridha ini wa ainus sukhti tubdi masawi wa ainur ridha tubdi masawi. Kalau sudah mata senang, tidak ada yang jelek di pandangannya. Wa ainus sukhti an kulli aibin kalila. Wa ainus sukhti, kalau mata sudah tidak suka, maka semua nampak buruk. Itu ridha. Nah di sini i'rad itu berpaling. Tanda seorang hamba berpaling dari Allah, istighal, sibuk. Istighaluhu, sibuknya dia, kegiatannya dia, repotnya dia, bima la ya'nihi. Tanda tuh. Tanda seorang hamba berpaling dari Allah, kesibukannya, waktu-waktunya habis bima la ya'ni, dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. La ya'ni, semua yang tidak ada gunanya habis waktu-waktunya di situ. Contoh, ngobrol dari badal isya sampai jam 12 malam. Nggak ada kerjaannya. Coba kalau itu dipakai tidur aja udah. Susah Ustaz. Tidur jam 8 itu susah. Ya kalau tidak bisa tidur pakai yang lain. Baca Quran baca Quran. Ini bukan bulan puasa Ustaz. Loh, ente kira Ramadan saja baca Quran? Coba bayangkan antum ba'dal isya sampai jam 12 malam kongkok ngopi, habis seduh lagi. Rokok habis sundut lagi. Orang rokok mati, ya kan? Hidup bakar lagi. Dia paling begitu. Istighalnya, repotnya, sibuknya begitu. Coba lihat anak-anak muda. Duduk bareng HP semua. Game ini, game itu. Repotnya, kumpulnya cuman itu. Namanya la ya'ni. Namanya la ya'nihi, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, yang tidak akan menguntungkan dia. Itu yang bahaya. Kata Nabi, tanda seorang hamba berpaling dari Allah apabila istighalnya, apabila kesibukannya, apabila waktu-waktunya tersita, habis bima la ya'ni, dari apa-apa pekerjaan yang tidak ada gunanya. Pertanyaannya, kita ini habis waktunya untuk apa? Kalau ada tanda ini pada kita, naudzubillah, kita termasuk hamba yang i'rad, hamba yang berpaling dari Allah. Berpaling. Ustaz, saya nggak pengen berpaling dari Allah. Ya sudah, isyighalnya bima ya'ni, la-nya dibuang. Isyighalnya, sibuknya, repotnya, waktunya kerjakan bima ya'ni, dengan apa-apa yang manfaat. Agar kita tidak menjadi hamba yang i'rad, agar kita tidak menjadi hamba yang berpaling dari Allah, maka kesibuklah kita dengan ya'ni, dengan amalan, dengan pekerjaan yang manfaat. Kan bisa. Baca salawat sama Nabi, cakap atau tidak?
Kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bisa atau tidak? Tapi kalau dibaca itu cepat capek enggak? Cepat capek enggak? Mana lebih cepat capek, dibaca itu apa ngobrol? Kalau ngobrol capek enggak? Enggak capek. Kalau buat zikir, main HP enggak capek. Kita tuh paham ya, betul. Habis waktu kita selalu berapa jam main HP dalam satu hari, itu kan sendiri. Buka YouTube, buka Facebook, buka WA, buka yang lain-lain, macam-macam, entah berapa jam. Yang kadang-kadang, mohon maaf, layakni yang kita buka banyaknya tidak manfaat. Kalau manfaat bagus. Jelas atau tidak? Jadi tanda apa? Tanda seorang berpaling dari Allah, kesibukannya, waktu yang menyita dirinya, bima la ya'ni, dengan apa-apa yang tidak berguna. Wa inna dan sesungguhnya imra'an, seseorang, siapa aja, kita, antum, ibu, imra'an, sesungguhnya seseorang, zahabat, berlalu, zahabat, pergi, lewat. Apa yang berlalu? Saatun, waktunya. Kita dikasih oleh Allah dalam sehari semalam arba' wa isrina sa'ah. Arba' wa isrina sa'ah, 24 jam. Kata Nabi, dan sesungguhnya apabila seseorang berlalu, pergi dari dirinya, saatun, 1 jam saja, 1 waktu saja. 1 waktu apa? Min umrihi, dari umurnya. Sehari 24 jam. 1 hari bagian dari umur kita daripada 360 berapa? Berapa sebulan? Setahun? 365. Dari 365 sehari lewat berarti 364. Berarti lewat 1 hari, lewat 2 hari, lewat 3 hari, lewat sebulan, lewat setahun, lewat 2 tahun. Coba antum, 1 jam saja lewat. Fi ghairi ma khuliqa lahu. Apa diterjemahkan ini? Fi ghairi ma khuliqa lahu. Coba kita artikan, fi ghairi, apa diterjemahkan? Dalam hal yang bukan, yang selain, ma, apa saja, khuliqa lahu, dia diperuntukkan, dia diciptakan untuknya. Kalau secara bahasa akan susah, Pak, Bu. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, itu khuliqa lahu, Anda diciptakan oleh Allah untuk itu. Untuk apa? Untuk ibadah. Tapi kata Nabi, kalau umurmu berlalu lewat tapi dipakai bukan untuk ibadah, apabila waktu-waktumu berlalu tapi tidak dipakai untuk ibadah, jelas kita punya umur lewat hari ini nih. Dari jam 4 antum sudah di sini. Alhamdulillah, ada yang sudah duduk di sini jam 4, sudah ada yang tahajud, sudah tahiyatul masjid, ada yang sudah baca Quran, ada yang sudah berzikir, sampai ada kemudian dilanjutkan sholat subuh, habis sholat subuh berdoa bersama, setelah doa bersama ngaji sampai hari ini. Ini kan umur kita lewat nih. Tapi alhamdulillah lewatnya untuk apa ini?
untuk ibadah. Bagus ini, tahu nanti kesananya. Siangnya kita nggak tahu. Apakah untuk ibadah atau tidak, kita wallahu alam. HP atau kemana kita nggak tahu. Tapi kata Nabi, apabila umurmu yang kamu punya kemudian habis, lewat 1 jam saja, tapi habisnya dipakai bukan untuk ibadah, maka jawabnya la jadirun. Apa la jadir? Layak, pantas, pantas sekali, layak sekali. Apabila umurmu yang tadi 1 jam lewat dipakai bukan untuk ibadah, la jadirun, sangat layak, sangat pantas, antatula, tatul, panjang, alaihi, atas orang tersebut, hasratuhu, penyesalannya nanti di akhirat. Allah, kata Nabi, pantas banget, layak, Anda sangat pantas nanti akan menyesal apabila 1 jam saja berlewat berlalu, tapi berlalunya tidak dipakai untuk ibadah. Jelas? Jelas atau tidak? Berarti yang tahu diri kita siapa? Yang tahu diri kita ya kita. Maka kata Allah apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Kata Allah, yang tahu dengan diri kita ya kita ini. Setelah hari-hari yang selalu berlalu dari kita, apa yang kita kerjakan itu? Ya Allah, ini itu, besok begitu lagi, ini itu. Yang kita tahu, yang tahu kita. Nah, kalau kita sudah tahu dengan hari-hari kita lewat banyak yang tidak manfaatnya, banyak waktu yang lewat tapi tidak dipakai untuk ibadah, maka agar kita tidak menyesal dengan waktu yang lama penyesalannya, waktu yang tersisa di depan gunakan dengan sebaik mungkin agar diri kita pandai mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak nyesal. Jelas ini? Jelas apa enggak? Ada yang enggak jelas boleh ditanya dulu sebelum lanjut. Ada yang enggak paham boleh ditanya. Maksudnya paham ya? Waman, lagi kita nih nasihatnya. Waman, dan barang siapa. Man itu orang. Man itu untuk orang. Man itu lil akil, untuk yang punya akal. Barang siapa kalian nih, kita nih yang ada di sini. Jawaza, yang sudah lewat, udah melebihi, jawaz. Apa? Arba'in, barang siapa yang sudah umurnya lewat arba'in, 40. Ini kita udah Jawa semua ini. Iya, udah Jawa semua, udah lewat semua, 40 ke atas, begitu bahasa kita. Ya. Ini bahasanya kata Nabi, barang siapa yang punya umurnya sudah 40 dan lebih dari 40, walam yaghlib, belum bisa juga mengalahkan, khairuhu, kebaikannya, ala syarrihi, atas keburukannya. Barang siapa yang umurnya 40 tahun, kebaikannya belum lebih dominan daripada keburukannya. Artinya apa? Lebih banyak buruknya. Padahal umurnya sudah 40 tahun. Tapi keburukannya lebih banyak, kebaikannya lebih sedikit.
Terus gimana Nabi? Fal yatajahhaz. Yang sudah mah tanda orang seperti ini. Fal yatajahhaz. Anda siap-siap aja. Ilan nari, masuk neraka. Ya Allah, na'udzubillah. Kalau sudah umur 40 tahun masih nggak mau bener juga, mau kapan benernya? Kalau sudah umur 40 tahun nggak mau masuk masjid juga, mau nunggu umur berapa? Kalau sudah 40 tahun belum bisa baca Quran, kapan mau belajar baca Qurannya? Saya sudah 50 saat nggak bisa. Lah ente nggak mau belajar. Jangan ente baca Quran kemudian ente baca dari huruf Latin. Nggak nyambung, pasti salah. Tapi umur saya sudah 50, Ustaz. Ente belajar apa enggak? Enggak, ya nggak mungkin bisa. Tapi kalau ente umur 50 tahun dan mau belajar, insya Allah bisa. Nggak pakai lama kok. Nggak pakai lama. Bisa insya Allah. Tapi anak malu, Ustaz. Nah itu. Padahal dua sifat tidak boleh. Sombong dan malu. Orang belajar itu dua buang. Sifat sombong mau buang, sifat malu mau buang. Emang nanti inti kalau di hadapan Allah, kenapa kau bilang, aku malu ya Allah? Gak bisa, gak ada alasan. Hari ini masih ada waktu. Sebelum kamu diambil oleh Israel, masih ada waktu, masih 50. Belajar. Bisa gak kira-kira? Bisa gak kalau kita belajar? Bisa. Yang belum bisa harus bisa. Mulai hari niat, ya Allah, saya harus bisa baca Quran dari huruf Arabnya. Saya tidak ingin hari ini saya baca Quran dari huruf Latinnya. Ya Allah, bantu aku ingin bisa baca Quran dari huruf aslinya, dari huruf Arabnya. Bisa insya Allah. Apa sih nggak bisa? Ada seorang ulama belajar menjadi ulama, belajar dari semut. Beliau ketika hampir putus asa, duduk bersandar, melihat semut, Pak. Melihat semut sedang bawa makanan yang berat. Semut kecil, dia bawa makanan banyak. Kemudian semut itu ingin naik ke dinding. Dilihatin, baru naik jatuh. 1, 2, sampai dilihat dihitungin 12 kali jatuh, tapi di ke-13 dia bisa naik. Seekor semut yang membawa beban, dilihatin bersandar, ketika naik dinding jatuh, tapi dia mau usaha terus. Subhanallah, ke-13-nya bisa naik kok ke dinding. Artinya apa? Ada usaha. Kapan ada usaha, insya Allah Allah buka nanti jalannya. Insya Allah. Nah, nih buat kita nih. Mungkin ada yang belum bisa baca Quran di sini. Niat hari ini, ya Allah, saya ingin baca Quran dari huruf aslinya dengan Arabnya. Bantu ya Allah. Buang rasa malumu, datang kepada yang bisa. Ustaz, ajarkan saya. Nggak apa-apa. Lo. Belajar nggak apa-apa. Belajar. Dilihatin sama, ya eyang masih baca A aja sama cucunya. Biarin. Besok Iqra 2 naik gira. Bulan depan Iqra 3. Sebulan 1 Iqra insya Allah bisa kok. Insya Allah. Ini. Jelas apa enggak? Barang siapa 1 jam lewat saja, tapi di lewatnya tidak untuk ibadah, maka layak sekali orang tersebut akan menyesal nanti, menyesal dengan waktu yang panjang sekali. Dan barang siapa yang umurnya sudah melampaui, sudah melebihi 40 tahun, tetapi kebaikannya tidak banyak,
lebih banyak keburukannya. Maka kata Nabi, falyatajahhaz ilan nar. Siap-siaplah orang tersebut menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi nasihati, maka kata Al-Imam Ghazali, nasihat ini kifayah, cukup sudah, cukup li ahlil ilmi, untuk orang yang sedang mencari ilmu. Renungkan hadis ini, pahami hadis ini, duduk sendiri perenungan, ya Allah, kemudian amalkan. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau tanya. Ya. Semuanya ada tetangga kita nggak pernah ke masjid. Ya. Yang meninggal perlu sholatin nggak? Iya. Orang tidak ke masjid bukan berarti dia tidak orang Islam. Bapak kalau lihat, kan ada nih. Lihat. Waman tarokaha faqad kafara. Ada hadis begitu. Waman tarokaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan sholat, bukan meninggalkan jamaah. Faqad kafara. Sungguh orang itu menjadi kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu bunyi hadisnya begitu. Bunyi hadisnya begitu. Maka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, madhabnya namanya madhab Hambali, mutlak. Beliau berfatwa tidak ada alasan ente tinggal sholat ente kafir. Itu madhab Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi madhab Al-Imam Syafi'i nggak begitu. Memahami hadis tadi, barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia kafir. Dirinci bu dalam madhab Syafi'i. Kenapa meninggalkannya? Kenapa ente nggak sholat? Nah, kalau kita berada di negeri Islam nanti akan ditanya, kenapa ente nggak sholat? Siapa tugasnya? Nanti ada yang petugasnya. Tapi kan kita bukan hidup di negeri Islam. Kalau andai kita berada di negeri Islam, nanti ada petugas yang bertanya, kenapa ente nggak sholat? Jawabannya apa? Wah, ana udah nggak wajib sholat. Udah nggak ada sholat-sholatan hidup. Ada orang, ada yang begitu jawabannya. Udah nggak ada gitu-gituan, ada. Nah, itu namanya juhud. Itu namanya juhud, artinya ingkar. Ingkar dengan kewajiban sholat. Kalau jawabannya juhud, ingkar, maka hukumnya dia menjadi murtad. Kalau dia tidak sholat kemudian alasannya mengatakan tidak wajib, dia menjadi murtad. Kalau murtad apa? Keluar dari Islam. Maka nanti dalam hukum Islam yuktal, dibunuh dia. Dibunuh. Nanti yang bertindak eksekutornya ya pemerintah. Dibunuh, yuktal, dibunuh. Nah, ketika dia sudah divonis dibunuh, jenazahnya tidak boleh disolatkan. Nggak boleh disolatkan. Kemudian dia tidak boleh disolatkan dan tidak boleh dikuburin di kuburan orang Islam, nggak boleh. Tapi walaupun KTP-nya Islam, iya. Walaupun KTP Islam, Bapak melihat kajiannya, ketika dia menjawabnya mengatakan tidak percaya dengan kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi menjadi murtad. Dalam hukum Islam yuktal, dibunuh.
tidak disolatkan dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam, nggak boleh. Tetapi kalau dia tidak sholat, alasannya ankasalin, malas. Kenapa? Malas saya. Kenapa dia sholat? Saya belum dapat hidayah. Wah. Kenapa nggak sholat? Belum sempat saya, Pak. Hah? Iya. Bahasa halus saya. Beda, Pak. Ini malas namanya, Pak. Ya, malas. Dipanggil, kenapa? Ente wajib sholat. Sholat sih wajib, saya tahu. Sama baik. Sarwake nih katanya. Tapi yang ditanya alasan, kenapa? Saya tahu sholat itu wajib. Tapi kenapa ente nggak sholat? Saya masih malas, saya ini belum dapat hidayah saya. Ya. Itu dalam pemerintahan disapa nanti ustutiba, diminta untuk taubat ini, taubat ini sholat, taubat minta ampun sama Allah SWT. Mulai hari ini dia harus sholat. Kalau dia nggak mau, kita lihat. Kalau dia masih, Anda belum mau, kutilah had, tetap dibunuh karena hadnya begitu. Itu disebut dalam hukum agama, disebut hukumnya namanya had. Had itu hukumannya orang berzina zaman rajam aja, dicambuk kalau belum menikah, dirajam kalau pernah menikah. Jadi kalau inti pernah menikah kemudian berbuat zina dengan orang atau selingkuh bahasanya, inti bukan dicambuk, dirajam, dilempar batu sampai mati. Dan kata Allah, jangan inti boleh sedih, inti jangan boleh kesian, nggak ada. Itulah hukum Allah, hukum yang paling indah. Kejam Ustaz. Nah, buat ente yang tak, kalau ente pelaku ya dikejam. Tapi kalau ente nggak begitu, itu indah. Orang membunuh, diapain? Dibunuh. Tapi kalau cuman pembunuh di penjara, iya nanti bunuh lagi. Dan orang yang hidup masih was-was. Waduh, aneh yang lapor lagi. Ya kan? Ente was-was yang hidup itu. Tapi kalau hukum Islam enggak, ente membunuh dibunuh, selesai. Akhirnya apa? Yang lain mikir. Begitu, Pak. Mikirlah. Iya, akan menutup jalan untuk ke situ. Mikir dah. Anak kalau bunuh mati aneh. Anak kalau mencuri potong. Makanya di sini enggak ada dipotong. Koruptor subur. Cuma di penjara. Tadi potong hukuman. Remisi habis. Padahal kita nggak tahu dia ada di situ apa nggak tahu juga. Ya fulus. Lagi di hotel. Kalaupun di penjaranya enak. Oh iya, si fulan. Lagi nonton tenis di Bali. Ingat dulu ya, Pak. Ya kan? Katanya di penjara, lagi nonton tenis di Bali. Dulu dia asal ajib. Lu katanya di penjara, kok bisa di Bali nonton tenis? Itu hukum kita, hukum manusia. Hukum manusia begitu. Tapi kalau hukum Allah, habis inti. Habis, nggak bisa. Oh iya, ngeri kan? Takut. Makanya orang tingkat kriminalitas di tempat negeri ya jauh ketimbang kita. Takut mikir, Pak. Jadi kalau orang ketika dia mengatakan ente nggak sholat alasannya malas, diminta apa? Diminta untuk taubat. Kalau ente nggak mau taubat juga, nggak mau juga, masih mengatakan nggak mau, baru dibunuh. Itu hadnya. Itu disebut dalam bahasa hadnya begitu. Mencuri dipotong, zina dihukum dengan sesuainya, itu namanya had. Batasannya gitu, hukumannya begitu dapatnya. Orang nggak sholat begitu, tapi kan kita nggak ada di sini. Dan itulah pembawa bencana ketika negeri-negeri banyak nggak sholat.
Iya, itu sumber bencana. Dan kadang-kadang di rumah kita ada yang begitu. Anak-anak kita nggak sholat, didiamin, dosa kita. Padahal cara kajian fikih dari umur 7 tahun, kewajiban kita untuk menyuruh anak kita. Kewajiban loh. Arti kewajiban apa? Kalau bapak nggak suruh, bapak dosa. Kewajiban kok. Oh, dari umur 7 tahun. Tapi ketika anakmu sudah umur 10 tahun masih juga nggak sholat, pukul kok kewajibannya. Pukul. Bukan jahat, bukan kejam, pukul. Hadnya, batasan-batasan gitu, Pak. Ya ham. Pak, ham itu bahasa Arab, Pak. Ham itu bahasa Arab. Ham itu sumpek. Iya. Ham. Ada doa Nabi enggak? Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung dari ham. Sumpek. Hidup sumpek mulu. Ngeluh mulu. Tiap hari gitu. Sampai yang dengar, ya lo ngeluh lagi. Nggak bersyukur. Itu namanya ham. Sumpek. Ya farijal ham. Ya kashifal gham. Ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.